Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tsabbit alsinana wahdi qulubana shrah sudurana thumma ma ba'du. Nastamir durusana usul al-fiqh fi kitab al-Qadasasiyah di Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bijahihi wa bisirri fid darin amin. Fil muhadarah al-madiyah takallamna an afali al-istidlal bi afali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji dan mengulas tentang al-istidlal tentang af'alun Nabi, yaitu bagaimana tentang kita menggali suatu hukum dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arafna anna af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin sudah dijelaskan bahwa imma ayyakuna ala wajhil qurbah wa imma ayyakuna ala ghairi wajhi al qurbah. Bahwa kemarin sudah dijelaskan af'alun Nabi, mana sudah saya bikin rangkuman ya. Halo. Kemarin sudah dijelaskan bahwa af'alun Nabi, perilaku Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, itu ada kalanya ala wajhil qurbah, dalam artian bersifat taqarrub wa ta'ah, yaitu yang dilakukan Nabi itu berupa amal ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya ala ghairi wajhil qurbah, perilaku Nabi yang tidak termasuk dalam kategori suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ala ghairi wajhil qurbah, sesuatu ataupun perilaku Nabi yang dilakukan atas dasar mendekatkan diri kepada Allah atau atas dasar sebuah ketaatan, itu ada kalanya maksus bin Nabi, ada kalanya la ikhtisasa bin Nabi. Dalam artian di situ ada dalil yang atau argumentasi yang membuktikan bahwa amaliyah tersebut itu merupakan khusus ataupun khususiyah Nabi atau perilaku pribadi Nabi. Contohnya adalah mithlu al-wisal bis saum. Nabi pernah melakukan al-wisal. Wisal adalah yaitu melakukan puasa dari fajar kemudian sampai maghrib tidak buka puasa, melanjutkan sampai hari kedua dan ketiga. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi pernah melakukan al-wisal bis saum, yaitu melanjutkan puasa 2 hari bahkan sampai 3 hari. Nah, di situ pernah ada sahabat yang ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, namun Nabi melarangnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa perilaku Nabi tersebut ini yang merupakan atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan khusus bin Nabi. Ketika suatu perilaku tersebut perilaku Nabi yang bersifat ataupun bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di situ ada kekhususan buat Nabi, maka fayuhmalu 'alal ikhtisas bin Nabi, maka perilaku tersebut itu hanya dikhususkan oleh Nabi. Dalam artian tidak diharuskan kepada umatnya untuk mengikutinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada kalanya perilaku Nabi tersebut bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sana tidak ada tidak ada dalil ataupun argumentasi yang menunjukkan bahwa perilaku tersebut itu khusus untuk Nabi. Contohnya apa? Mithlu sholatul duha, sholatul tahajud, sholatul rawatib dan yang lain sebagainya, itu merupakan amaliyah sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Namun di sana tidak ada kekhususan bahwa amal tersebut khusus dilakukan oleh Nabi. Fayahmalu ala annal ummat tashtariku bin Nabi, maka perilaku Nabi ini yang berupa sebuah ketaatan ataupun taqarrub ilallah, yang berupa amal ibadah, ya, singkatnya ibadah lah. Ini umat diperkenankan untuk mengikutinya. Jadi itu bagian yang pertama ya. Ada kalanya ala wajhil qurbah, ala ghairi wajhil qurbah.
Ala wajhil qurba ini singkatnya adalah perilaku Nabi yang sifatnya adalah ibadah lah. Kalau ada kekhususan, maka itu berarti khusus buat Nabi. Contohnya adalah al-wisal bis-saum. Kalau tidak ada kekhususan, tidak ada dalil akan bahwa amaliyah tersebut itu khusus buat Nabi, maka dalam hal ini umat atau kita semua diperkenankan untuk mengikutinya. Dalam artian itu merupakan kesunahan bagi kita. Nah, itu yang pertama, jika perilaku Nabi bersifat ibadah. Yang kedua adalah ala ghairi wajhil qurbah. Ilahuna fahimtum. Semoga paham ya yang saya maksud. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kemarin sudah sedikit dijelaskan ya, ini memperjelas saja. Yang kedua adalah ada kalanya perilaku Nabi yang ala ghairi wajhil qurbah. Perilaku Nabi ini tidak berupa ibadah lah, tidak dilandaskan atas suatu ketaatan ataupun takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ya bukan merupakan ibadah lah. Maka dalam hal ini ada beberapa kategori. Yang pertama ada kalanya perilaku tersebut yang bukan berupa ibadah, bersifat jibili. Jibili itu merupakan sifat naluri manusia ya. Seperti halnya Nabi makan, Nabi minum, Nabi berdiri, Nabi duduk. Nah, itu merupakan perilaku Nabi yang bersifat jibili ataupun natural ya. Sifat alamiah manusia, fitrahnya manusia. Makan, tidur, dan seterusnya. Maka perilaku Nabi tersebut yang bersifat jibili dalam hal ini lasna, hukumnya adalah lasna muta'abbidina bihi. Dalam artian kita tidak dituntut untuk mengikutinya, tidak dituntut untuk dalam artian menjadi sebuah syariat untuk kita lakukan. Meskipun dalam hal ini amaliyah Nabi yang bersifat jibili ini, kalau misalkan kita diniatkan untuk mengikuti Nabi, maka kita mendapatkan kesunahan, mendapatkan pahala kesunahan mengikuti Nabi. Contoh seperti Nabi makan sambil duduk, misalkan tidur miring menghadap kiblat. Terus apalagi ketika Nabi masuk kamar mandi maka memulai dengan kaki kanan, itu merupakan af'aliyah jibili, perilaku Nabi yang sifatnya merupakan fitrah daripada manusia. Ini tidaklah di lasna muta'abbidina, kita tidak dituntut untuk mengikutinya. Tapi kalau kita mengikutinya, kita mendapatkan pahala kesunahan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku Nabi yang bukan berupa ibadah, tapi kaitannya dengan syariat. Contohnya, sholatun Nabi bayanan limujmalil ayah. Sebagaimana Nabi melakukan sholat, itu memang menjelaskan, itu contoh pertama ya, menjelaskan tentang keumuman ayat aqimu as-sholah. Allah memerintahkan aqimu as-sholah, dirikanlah sholat. Namun di sini belum ada, di situ tidak ada dalam artian apa penjelasan bagaimana tata cara melakukan sholat. Nah, di sini Nabi melakukan mendirikan sholat dalam rangka menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara kita melakukan sholat. Bayanan limujmalil ayah, yang dilakukan oleh Nabi ini menjelaskan tentang keumuman suatu ayat perintah akan sholat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah qat'u yadis sarik bayanan di mahallil qat'i. Begitu juga Nabi pernah melakukan dalam sebuah riwayat memotong tangannya pencuri. Ini sebagai bentuk penjelasan bahwa memotong tangannya pencuri itu dari pergelangan tangan. Bayanan bimahali al-qat'i, yang dilakukan Nabi ini dalam rangka menjelaskan tentang tempat ataupun batasan memotong tangan. Nah, perilaku Nabi ini yang tidak bersifat ibadah, namun kaitannya dengan amaliyah syariah, maka wajibun alaina ataupun muta'abbidina bihi. Dalam artian kita dalam hal ini diperintahkan untuk mengikutinya. Itu kategori yang kedua. Kategori yang terakhir adalah ada kalanya perilaku Nabi yang tidak bersifat ibadah ini memiliki beberapa kemungkinan. Mutaradidun bainahuma, ada kalanya boleh jadi perilaku tersebut bersifat jibili, fitrah ataupun naluri manusia alami,
boleh jadi perilaku tersebut atau kemungkinan lain perilaku tersebut bersifat syar'i. Contohnya hajjun Nabi rokiban. Nah, Nabi melakukan haji dengan cara menaiki kendaraan. Watijaihi ba'da raka'atayil fajri. Dan juga Nabi pernah tidur miring ya, menghadap kiblat setelah 2 rakaat fajar, yaitu sholat sunnah setelah melakukan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, Nabi tidur miring, dan disitu biasanya ada doa khusus yang mujarab ya. Nah, perilaku Nabi ini haji dengan menggunakan kendaraan, menaiki kendaraan, dan juga Nabi tidur miring setelah 2 rakaat fajar, ini merupakan perilaku yang mutaradid baina al-jibili wa syar'i. Boleh jadi perilaku ini bersifat jibili, ya, naluri manusia, sebagaimana orang tidur miring. Tapi ini dilakukan setelah 2 rakaat fajar. Boleh jadi ini juga bersifat syar'i, berupa amaliyah ibadah. Jadi hajjun Nabi rokiban, haji merupakan amal ibadah. Akan tapi di sini Nabi melakukan dengan cara rokiban, menaiki kendaraan. Ini juga ada kemungkinan yang dilakukan Nabi ini bersifat jibili, naluri manusia atau fitrahnya manusia, berlaku manusia. Boleh juga yang dilakukan Nabi ini bersifat syar'i. Nah, maka dalam kategori yang terakhir ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, kila mithlu al-jibili. Dalam artian hukumnya sebagaimana yang perilaku Nabi yang sifatnya adalah jibili. Dalam arti kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Lasna muta'abbidina bihi. Wakila, pendapat yang kedua, bahwa anal af'al an-nabi al-mutarud bainahuma, perilaku Nabi yang kemungkinan bersifat jibili dan syar'i ini dikategorikan sebagaimana af'alun nabi asy-syar'i, perilaku Nabi yang bersifat ibadah. Dalam artian wajib bagi kita untuk mengikutinya. Ini terkait tentang al-istidlal bi af'ali an-nabi. Yaitu bagaimana kita menggali suatu hukum dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa tidak segala apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Nabi itu pasti in huwa illa wahyun, pasti itu perintah. Karena Nabi maksum, kemudian Nabi juga diberikan mandat untuk menyampaikan syariat, Nabi juga diberikan wahyu dan seterusnya. Ya. Itu ucapan. Begitu juga dengan perilaku Nabi. Dan ini pembagian daripada kategori perilaku Nabi, bagaimana kita menggali suatu hukum dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini sudah dijelaskan kemarin ya. Memperjelas saja. Nanti kalian dicatat ya. Saya sudah bikinkan bagan seperti ini agar supaya jelas ya. Begitu juga kemarin sudah dijelaskan share screen. Kemarin juga dijelaskan tentang apa lagi? Kalau menjelaskan di kitab panjang dan lama ya, makanya saya bikin sebuah bagan. Mana terakhir kemarin? Ini ya. Wa in aqra al-qaula min ahadin ju'ila ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'sumun an yukirra ahadan ala munkarin. Begitu juga sebagaimana kita menggali suatu hukum dari apa yang dilakukan oleh Nabi adalah ketika di masa Nabi ada seseorang melakukan sesuatu di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengiyakannya, mengikrarkan, menetapkan, tidak mengingkarinya. Maka dalam hal ini perilaku orang tersebut yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya, dalam artian menyetujuinya, maka perilaku tersebut dihukumi sebagaimana perilakunya Nabi. Dalam arti perilaku tersebut, perilaku para sahabat yang dilakukan oleh Nabi mendapatkan legitimasi syariat bahwa hal demikian diperbolehkan. Contohnya apa? Kaikrorihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu an yukir ahadan ala munkarin. Kaikrorihi Abu Bakrin
radhiyallahu anhu ala qauli bi isal bil qatili qatilihi. Pernah suatu ketika Abu Bakar berpendapat, ini ucapannya. Yang berlaku mana? Contohnya adalah fi'lihi lidzalika syai'a iqrarihi Khalid bin Walid ala akli ad-dhab. Pernah suatu ketika sahabat yang bernama Khalid bin Walid memakan ad-dhab. Ad-dhab itu sejenis biawak gurun ya. Kemudian hal tersebut sampai kepada Nabi, dan Nabi dalam artian perilaku tersebut dilakukan di masa Nabi dan Nabi mengetahuinya, ketentuannya ya, dilakukan pada masa Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak mengingkarinya. Jadi ada 3 ketentuan bagaimana perilaku tersebut mendapatkan legitimasi syariat. Oleh karena itu, atas dasar ini hukmu aklud dhab halal, diperbolehkan bahwa hukum memakan biawak itu diperbolehkan. Begitu juga ketika ada seseorang sahabat mengucapkan suatu hal di masa Nabi, kemudian perkataan tersebut sampai kepada Nabi, kemudian Nabi tidak mengingkarinya, maka perkataan tersebut dihukumi sebagaimana ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti ucapan tersebut mendapatkan legitimasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaikrorihi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakr radhiyallahu anhu ala qauli bi isal bil qatilihi. Karena suatu ketika Sayyidina Abu Bakar disebutkan dalam sebuah riwayat memberikan rampasan orang yang dibunuh kepada yang membunuhnya. Ini konteksnya adalah dalam peperangannya. Barang rampasan ataupun barang jarahan yang ada pada orang yang dibunuh itu diperbolehkan bagi diambil, dimiliki oleh yang membunuhnya. Nah, pendapat ini statement ini dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian statement ini sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya, maka statementnya Abu Bakar bahwa rampasan yang ada pada orang yang dibunuh itu diberikan kepada yang membunuhnya, ini mendapatkan legitimasi dari Nabi Muhammad SAW. Dalam arti hal ini diperbolehkan, maka ucapannya Abu Bakar ini dihukumi sebagaimana ucapannya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi dengan di sini dengan 3 ketentuannya, diucapkan atau dilakukan pada masa Nabi, kemudian Nabi mengetahuinya, dan yang ketiga Nabi tidak mengingkarinya. Dalam artian di situ yukirru bidzalik. Terakhir kemarin dijelaskan bahwa wal fi'lu allazi fa'ila awil qaul allazi qila fi waqtihi wa zamanihi fi ghairi majlisihi. Yang pertama itu tadi dilakukan di hadapan Nabi ya. Oke. Ucapannya Abu Bakar di hadapan Nabi, begitu juga ucapan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu di hadapan Nabi. Yang terakhir adalah al-fi'lu allazi fa'ila awil qaul allazi qila, adalah ketika ada suatu perilaku yang dilakukan atau ucapan yang dilakukan di masa Nabi, okay? Wa zamanihi fi ghairi majlisihi, namun hal demikian tidak dilakukan di majelisnya Nabi. Bihaitsu la yushahidu tsumma utila alaihi, kemudian hal demikian sampai kepada Nabi. Oke, hukumnya sama di atas. Fa in aqarrahu wa lam yunkirhu fa hukmu ma fa'ila aw qila fi majlisihi. Nah, disamakan dengan permasalahan di atas. Ketika suatu perilaku dilakukan di masa Nabi, ataupun ucapan ataupun suatu statement diucapkan di masa Nabi, kemudian hal tersebut sampai kepada Nabi. Permasalahannya ini Nabi tidak ada di majelis ya, tidak ada di tempat. Kemudian Nabi tidak mengingkarinya, maka perilaku ataupun ucapan ini itu dihukumi sebagaimana perilaku dan ucapan yang dilakukan di hadapan Nabi. Dalam arti ini juga mendapatkan legitimasi dari Nabi. Lalu ilmuhu sallallahu alaihi wasallam bihalafi Abi Bakr innahu la yakulu ta'am fi waqti ghaibin thumma akalahu lamma ra'a anna aklahu khairu min tarkihi. Contohnya adalah Nabi mengetahui tentang sumpahnya Abu Bakar bahwa dia berjanji untuk tidak makan dalam artian puasa fi waqti ghaibihi. Kemudian Nabi makan, lamma ra'a anna aklahu khairu. Kemudian Abu Bakar makan karena ia berpikir bahwa hal demikian itu lebih baik daripada kalau misalkan tidak makan. Ada suatu maslahat yang
dituju. Nah, maka dalam hal ini kemudian perilaku Abu Bakar ini sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya, maka perilaku Abu Bakar ini dihukumi sebagaimana apa yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Kama yu'khadh min hadits, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis. Dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa jawazul hanaf bal nadbuhu minal ba'dal halif idza kana khairan. Diperbolehkan melanggar suatu janji jika pelanggaran janji tersebut itu ada maslahat, lebih baik daripada daripada melakukannya. Nah, kita sekarang memasuki pembahasan setelahnya, yaitu babu an-naskhi. Qabla nabda naqra surat al-Fatihah. Insyaallah bisa difahami ya. Kalau tidak difahami bisa tanya dengan guru-guru di pondok lah. Nastamir fi babi an-nasakh. Qabla nabda naqra surat al-Fatihah li muallif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Ala anna Allah yaftah alaina futuhal arifin yashrah sudurana yanawwir qulubana safi arwahana ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafus salih wa la habsu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Itu tadi sekilas tentang pertemuan sebelumnya. Nah. Babu an-naskhi utawi iki kubab maknanya terlebih dahulu ya. Babu an-naskhi utawi iki kitab menjelaskan tentang an-nasakh ketika kita belajar. Ini banyak sekali ya. Di dalam usul fikih juga dikaji. Di dalam ulumul Quran juga dikaji. Apa lagi? Ya itulah diantaranya. Nasakh ini secara bahasa maksudnya adalah an-naqlu wal izalah, yaitu menghilangkan ya atau revisi lah. An-naskhu ta nasakh iku ma'nahu ta maknanya nasakh. Iftahu kutubakum, buka kitabnya. Halaman 55. An-naskhu ta nasakh iku ma'nahu ta maknanya nasakh lughatan ing dalam secara bahasa. Iku an-naqlu memindahkan. Itu ada suatu hukum dipindah hukumnya ke hukum yang berbeda, hukum yang lain. Wakila dan dikatakan apa an-nasakh iku ma'nahu utawi apa ma'nahu utawi maknanya an-nasakh iku alizalatu menghilangkan hukum yang lama kemudian mengukuhkan hukum yang baru yang dikukuhkan setelahnya. Oke. Wa ma'nahu utawi maknanya nasakh al-istilahi kang bersifat istilahi dalam artian terminologi ya. Lughatan itu etimologi. Asy-syar'i kang bersifat syar'i. Iku huwa utawi an-nasakh iku al-khitabu khitab. Khitab itu ya bahasa usul fikihnya khitab ya. Bahasa kitanya apa ya? Al-khitab itu berupa khitab itu apa yang Allah ucapkan dalam Al-Quran itu namanya khitab, ataupun yang Allah sampaikan melalui Nabi dalam hadisnya itu juga merupakan khitab ya. Ad-dal ya udah bahasa usul fikih aja, terminologi usul fikih aja adalah khitab. Ad-dal kang menunjukkan ala raf'il hukmi ing atase hilangnya suatu hukum. Ad-dal kang menunjukkan ala raf'il hukmi ing atase hilangnya suatu hukum. At-tsabit kang ditetapkan bil khitab kelawan khitab al mutaqaddim kang dahulu. Bil khitab kelawan khitab al mutaqaddimi kang dahulu, dalam artian turun lebih awal. Ala wajhin ing atase wajah ataupun cara. Ala wajhin ing atase suatu cara. Laulahu kalau tanpa wajhin, laulahu kalau tanpa wajhin, lakana maka ada opo al-hukum
iku sabitan tetap ma'atarakhihi serta lebih akhirnya hukum ala ma'atarakhi ma'atarakhihi serta lebih akhirnya al-khitab anhu saking al-khitab al-mutaqaddim. Zakana sabitan ma'atarakhihi anhu tarakhihi hukum aja. Ma'atarakhihi serta akhirnya hukum anhu saking al-khitab al-mutaqaddim. Ya, wa qauluna utawi ucapan kita dalam hal ini Said Muhammad bin Alawi. Al-khitab rupanya al-khitab lafaz al-khitab iku yasmalu mencakup apa qauluna al-lafz ing lafaz awil mantuk atau mantuk. Wa mafhumul muwafaqah dan mafhumul muwafaqah. Wa mafhumul muwafaqah dan mafhum muwafaqah. Ini sudah menjadi terminologi usul fikih ya. Dikismaihi kelawan dua bagiannya al-mafhum muwafaqah. Al-ula kang pertama yaitu fahwal khitab. Al-aula bukan ula. Al-aula mafhumul muwafaqah al-aula yang lebih utama ya. Wal musawa itu yang sama. Wal musawa dan sama. Al-aula itu contohnya kayak misalkan dalam Al-Qur'an wala taqul lahum uffin, janganlah kamu mengucapkan ataupun kepada orang tua. Oke, itu larangan berkata itu tidak diperbolehkan, dilarang dalam Al-Qur'an. Kemudian seseorang memukul orang tua. Nah, itu namanya mimbabi aula. Sesuatu yang lebih besar dari apa yang dilarang dalam Al-Qur'an. Saja tidak boleh apalagi memukul. Itu namanya mafhum al-muwafaqah. Pemahaman yang sesuai dengan ayat dan lebih berat. Wal musawa itu sama. Dalam kurung lahnal khitab, namanya lahnal khitab dalam terminologi usul fikih. Wa mafhumul muwafaqah dan juga mafhum muwafaqah kebalikannya. Dalam kurung dalilul khitab disebut dengan dalilul khitab. Wa kullu dalilin utai setiap dalil min adil wa kullu dalilin berarti yasmalu al-lafdh, berarti wa kullu dalilin dan setiap dalil wa kullu diatofkan pada di atasnya al-lafdh. Wa kullu dalilin dan setiap dalil min adillati syar'i dari dalil-dalil syar'i idh yajuzu karena boleh apa an-naskhu nasakh bi jami'i dzalika kelawan keseluruhan hal demikian. Idh yajuzu karena boleh apa an-naskhu nasakh bi jami'i dzalika kelawan semua hal demikian. Dah. Mungkin dijelaskan secara definisi dulu ya, bahwa nasakh itu secara bahasa, secara etimologi adalah al-izalah wan naql, menghilangkan, memindahkan, merevisi, itu namanya an-nasakh. Ini banyak sekali terjadi ya. Ya meskipun ada beberapa hal yang mengatakan bahwasanya ini masih debatable ya. Dalam permasalahan nasakh juga ulama masih berbeda pendapat. Teman saya menulis sebuah nasakh kontemporer. Ada teman sekelas angkatan alumni Mesir itu menulis tentang nasakh kontemporer. Bahwasanya apa yang di dalam Al-Quran itu tidak ada nasakh. Ya, apa adanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi nasakh itu tidak ada. Adapun hukum tidak berlaku, kemudian ada hukum yang lain, ya udah itu memang hukum yang setelahnya. Bahwa Allah tidak mungkin menjelaskan di dalam sebuah ayat Al-Quran bermain-main sehingga ada revisi gitu. Dan itu mengakibatkan menjadikan bahwa Al-Quran nanti tidak kuat lagi secara qat'iyatul dilalah, sehingga nasakh dalam Al-Quran itu tidak ada menurut ulama-ulama kontemporer. Berapa? Nah, itu secara bahasa an-naskhu wal izalah. Secara istilah wa al-khitab ad-dal ala raf'il hukm ats-tsabit bil khitab al-mutaqaddim ala wajhin law la kana tsabitan ma taraqihi anhu adalah khitab ataupun dalil ya Al-Quran hadis yang menunjukkan
pada revisi hukum atau menghilangkan suatu hukum yang ditetapkan pada khitab yang sebelumnya. Jadi ada suatu permasalahan yang sama, ditetapkan suatu hukumnya dengan sebuah dalil Al-Quran ataupun hadis. Namun setelahnya ada dalil yang lain menjelaskan suatu hukum yang sama, akan tapi hukumnya berbeda. Nah, hukum yang kedua ini, enggak, dalil ataupun argumentasi yang kedua ini atau al-khitab ats-tsani ini menghilangkan, memindahkan ataupun merevisi hukum yang sebelumnya. Nah, ini disebut dengan an-nasakh, atau dengan sederhana nasakh adalah revisi hukum lah. Hukum yang merevisi suatu hukum yang ditetapkan pada dalil yang sebelumnya. Di situ ada dua dalil atas suatu permasalahan yang sama dengan hukum yang berbeda, oke. Dalilnya di situ ada ada masa yang berbeda. Ada yang lebih awal, ada yang lebih akhir. Dalil yang keluar lebih akhir itu merevisi hukum dalil yang sebelumnya. Itu namanya nasakh. Ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma tarahi anhu, atas pertimbangan bahwa andai saja hukum itu masih ditetapkan, hukum itu masih ada, maka ditetapkan pada dalil yang kedua. Toh buktinya di situ hukumnya direvisi, berbeda dengan ketentuan yang pertama. Maka dalam atas dasar ini bahwa hukum yang pertama itu direvisi, diperbaiki, dirubah, dipindah, dihilangkan dengan mendatangkan hukum yang baru. Nah, itu yang disebut dengan nasakh. Wa qauluna utawi ucapan kita laula kana sabitan. Iku kharaja mengecualikan bihi kelawan laulahu, bihi kelawan kauluna apa mas sesuatu. Laukana ketika ada opal khitab al awwalu kang pertama. Laukana ketika ada opal khitab al awwalu kang pertama iku mughayyan itu dibatasi bi ghayatin kelawan suatu batasan. Iku mughayyan dibatasi bi ghayatin kelawan suatu batasan au mu'allalan atau diberi alasan illah dima'nan kelawan suatu makna. Wa sarraha dan menjelaskan apa al-khitab ats-tsani kang kedua tibulughil ghayati kelawan sampainya suatu batas tujuannya au zawalul makna atau hilangnya suatu makna. Fala yusamma maka tidak dinamai apa ma naskhan ing nasakh. Fala yusamma maka tidak dinamai apa ma naskhan ing nasakh. Li'anal hukma karena sesungguhnya hukum al-awwala kang pertama iku ghairu tsabitin tidaklah tetap. Li'anal hukma karena sesungguhnya hukum al-awwala kang pertama iku ghairu tsabitin tidaklah tetap libuluhi ghayatihi kelawan sampainya batasnya ma au zawa libuluhi au zawali berarti. Au zawali ma'nahu atau hilangnya maknanya ma. Dah. Misaluhu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya ketika dipanggil lis-salati maring salat min yaumil jumu'ati dari hari Jumat fas'au maka bergegaslah ila dzikrillah maring mengingat Allah. Fas'au maka bergegaslah ila dzikrillah maring mengingat Allah. Wa dharu dan menjauhilah supaya kalian semua al-bai'a ing jual beli. Ya. Fatahrimul bai'i mangka utawi keharaman jual beli iku mughayyan dibatasi tingkidha'il jumati kelawan selesainya salat Jumat. Fatahrimul bai'i mangka utawi keharaman jual beli iku mughayyan dibatasi tingkidha'il jumati kelawan selesainya salat Jumat. Falisa maka tidak ada apa qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa'idha qudiyat maka ketika dilakukan apa sholat fantashiru maka menyebarlah fil ardi ing dalam bumi wabtaghu dan mencarilah min fadlillah sapa kalian semua min fadlillah dari keutamanya Allah
fadlnya keutamaan, fadl atau keutamaan ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala. Iku nasikhon menasakh. Iku nasikhon menasakh. Bahwa ketika ada suatu ayat mughayyan bi ghayatin, dibatasi oleh ayat yang memiliki hukumnya itu ada batasan atas suatu hukum. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, ketika didirikan salat Jumat maka fas'au ila dzikrillah, maka dirikanlah salat Jumat dan daru al bai', menjauhilah ataupun dilarang untuk jual beli. Ketika sudah dilakukan azan yang pertama, hukum jual beli yang dilakukan setelah azan yang pertama itu makruh, oke? Dan hukum jual beli yang dilakukan setelah azan yang kedua itu hukumnya haram. Haram syar'i, oke? Nah, keharaman ini mughayyan bi ghayatin, yaitu sampai selesainya sholat Jumat. Dalam arti ketika sudah dilakukan sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ayat yang setelahnya menjelaskan ketika sudah melakukan sholat Jumat maka mencarilah anugerah dan mencari rizki yang Allah anugerahkan, yang Allah limpahkan di muka bumi. Maka ayat di sini itu bukan berarti menasakh atau merevisi hukum sebelumnya. Karena apa? Keharaman jual beli pada ayat sebelumnya itu hanya dibatasi suatu batasan saja, yaitu setelah sholat Jumat. Ketika setelah sholat Jumat selesai, ya udah lakukanlah. Maka ayat yang setelahnya ini bukan berarti menjadi revisi atas hukum sebelumnya. Bala'ayyana balik menentukan opo ayat ini ghayat tahrimi ing batas akhir diharamkan, yaitu ketika usai melakukan sholat Jumat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa harrama alaikum shaydal barri ma dumtum huruma, wa harrama dan mengharamkan alaikum ing atase sira kabeh apa shaydul barri berburu di daratan. Apa shaydul barri berburu di daratan ma dumtum selagi ada sapa kalian iku huruman dalam keadaan ihram. Lam yunsikhu nasikho yansahu. Lam yansahu tidak menasakh opo ayat di atas hu ing lam yansakhu tidak menasakh ing qauluhu ta'ala wa harrama alaikum shaydul bari. Ini lam yansakhu tidak menasakh ing qauluhu ta'ala harrama alaikum shaydul bari ma dumtum hurma. Qaulahu ta'ala apa qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala wa idza halaltum fastaudu. Wa idza halaltum, dan ketika tahallul sapa kalian semua, fastaudu maka diperbolehkan berburu sapa kalian. Wa idza halaltum, dan ketika tahallul sapa kalian semua, fastaudu maka diperbolehkan berburu sapa kalian. Liana tahrim, karena sesungguhnya keharaman iku kana ada apa at-tahrim iku lil ihrami krono keadaan ihram. Liana tahrim, karena sesungguhnya keharaman iku kana ada apa at-tahrim iku lil ihrami krono ihram. Pokok salah dan telah hilang bitahalluli kelawan tahallul. Fala naskho, maka tidak ada nasakh iku maujud. Fala naskho, maka tidak ada nasakh iku maujud. Wala buddha, dan pasti min an yakuna saking yang tak ada opal khitabu khitab atsani kang kedua. Jadi dalam nasakh itu pasti ada al khitabul awal, ada al khitabul tsani. Karena pembahasannya di sini adalah merevisi hukum atau revisi dalil ya. Mutaakhiron iku mutaakhiron lebih akhir. Anil khitabil awal, dari khitab yang pertama. Iku mutaakhiron lebih akhir. Anil khitabil awali, dari khitab yang pertama. Bahwa dalil ataupun hukum ya, dalil ataupun al khitab ya, dalil aja dalil. Dalil yang menasakh merevisi hukum itu harus lebih akhir turunnya daripada dalil yang direvisi. Nah, itu terkait tentang definisi secara etimologi dan terminologi. Kemudian
definisinya, kemudian beberapa hal yang tidak dikategorikan dalam tidak termasuk dalam kategori nasakh, yaitu ketika suatu hal suatu hukum memiliki batasan atau memiliki ma'allal bi'illatin, ada alasannya. Contohnya di sini dijelaskan wa harrima 'alaikum syaydul barri ma dumtum hurma, diharamkan bagi kalian untuk berburu di tanah haram dalam keadaan ihram. Wa idza halaltum fastadu, dan ketika kalian sudah, ayat yang pertama. Ayat yang selanjutnya wa idza halaltum fastadu, ketika dalam keadaan tahallul, tidak dalam keadaan ihram, maka dalam hal ini kalian boleh berburu. Ayat yang diturunkan yang lebih akhir, yang kedua, al-khitabus tsani, ini tidak menasakh, merevisi hukum ayat yang sebelumnya. Kenapa? Karena ayat yang kedua ini hanya karena keharaman berburu pada ayat yang pertama itu hanya sebatas keharamannya itu diberi alasan atau diberi catatan dalam keadaan ihram. Dan ayat yang kedua, wa idza halaltum fastadu, dalam keadaan tahallul maka boleh. Nah, ini kan yang membedakan hanya alasan. Di sini ma'allal, ya, ada alasan keharaman. Kalau misalkan dalam keadaan ihram maka diharamkan, kalau dalam tahallul, dalam arti tidak muhrim, tidak ihram, maka dibolehkan. Ini bukanlah suatu nasakh. Bahwa dua contoh ini tidak sesuai dengan definisi nasakh. Jadi satu hal yang paling pertama kita perhatikan adalah definisi terlebih dahulu, ya, agar supaya kita bisa melihat suatu permasalahan apakah ini termasuk dalam nasakh ataupun bukan. Ya. Nantakil ila aksami an-nasakh, kita selanjutnya menjelaskan tentang macam-macam nasakh. Nanti dijelaskan bahwasanya ada nasakh ar-rasmu wa baqul hukm. Teksnya dalam Al-Quran ataupun hadis itu dinasakh, akan tapi secara hukum masih ada. Yang pertama, yang kedua adalah naskhul hukmi dunan rasm. Yang dinasakh hanya hukumnya saja, tapi ayatnya masih tetap ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah naskhul rasmi wal hukmi ma'an, adalah menasakh suatu teks dalam Al-Quran ataupun hadis dan juga hukumnya secara bersamaan. Azan di sini. Dengeran enggak? Al-awal. Al-awal itu yang pertama ikut naskhur rasmi, menasakh rasm itu tulisannya ataupun teks. Wa baqaul hukmi, dan tetapnya hukum. Wa baqaul hukmi, dan tetapnya hukum. Macam yang pertama daripada nasakh adalah teksnya itu dinasakh, tapi hukumnya itu masih tetap. Kita lanjutkan karena kita terbatas waktu. Wal muraduta, yang dimaksud bi rasmi kelawan rasm iku al ayatu ayat minal Qur'an karim. Yang dimaksud dengan rasm adalah ayat Al-Qur'an. Wal muraduta, yang dimaksud bin nasakh kelawan nasakh iku raf'u wujubi qur'aniyatiha. Iku innasi iku raf'u wujubi qur'aniyatiha, menghilangkan kewajiban qur'aniyatiha, kequr'anannya ayat. Jadi teksnya memang sudah dinasakh. Dulu ayat tersebut sebagai ayat Al-Quran, akan dinasakh dan sudah tidak menjadi Al-Quran lagi, tidak ada dalam mushaf yang selama ini kita baca. Wa khasiyata, wal murad bin nasakh rafu, wa khasiyatu berarti wa khasiyatu qur'aniyatiha, dan kekhususan Qur'annya ayat. Wa khasiyatu qur'aniyatiha, dan kekhususan Qur'annya ayat. Jadi itu sudah, ayat tersebut sudah tidak dijadikan sebagai ayat lagi, dinasakh, direvisi. Wa makna baqaul hukmi, utai makna tetapnya suatu hukum, ai baqau hukmiha, artinya tetapnya hukumnya ayat, wa taklifi, dan taklif bihi kelawan, wa makna baqaul hukmi bihi kelawan baqaul hukm, bihi kelawan hukum, wa taklifi, dan taklif dibebani bihi kelawan hukum, wa taklifi, dan taklif bihi kelawan hukum. Waqad waqa'a, berapa aja?
Waqad waqa'a dzalika fi qoulihi ta'ala waqad waqa'a dan telah terjadi apa dzalika hal demikian contoh tadi yaitu naskhur rasmi wa baqul hukmi fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattata asy-syaikhu orang tua wa syai'u tawi kakek-kakek wa syaikhatu dan nenek-nenek idza zanaya ketika berzina sapa asy-syaikhu wa syaikhah ketika kakek-kakek dan nenek-nenek berzina farjumuhuma albattata farjumuhuma maka rajamlah keduanya asyikh wa syekhah albattata kelawan pasti rawahu al-Baihaqi. Ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwa asyikh wa syekhatu idza zana ya farjumuhuma albattata ini merupakan ayat dalam Al-Qur'an. Akan tapi ayat ini dulu sebagai ada dalam Al-Qur'an akan tapi dinasakh, direvisi secara rosem dan tidak termasuk dalam Al-Qur'an lagi. Tapi secara hukum itu masih ada. Fa'innahu maka sesungguhnya qauluhu ta'ala asy-syaikh wa syaikhu idza zana ya farjumuhum albattata iku Qur'anan Qur'an bahwa dulunya ayat dulunya bahwa asy-syaikh wa syaikhu idza zana ya farjumuhum albattata itu merupakan ada dalam Al-Qur'an. Kalau berkata sapa Umar qad qara'na teman-teman membaca sapa kita ing ayat rawahu asy-Syafi'i wa ghairihi meriwayatkan imma sapa Syafi'i wa ghairihi dan selain Asy-Syafi'i wa asluhu dari asalnya rawahu meriwayatkan contoh ini ya riwayat ini asy-syaikh wa syaikh idza zananya farjumal batata sapa Syafi'i wa ghairihi dan imam dan selain Imam Syafi'i wa asluhu utawi asalnya qauluhu ta'ala asy-syaikh wa syaikhatu iku fis sahihaini dalam hadis Bukhari Muslim tsumma nusikha kemudian dinasakh apa kaunuhu adanya qauluhu ta'ala asy-syaikh wa syaikhatu rujuknya ke atas ya apa kaunuhu adanya asy-syaikh wa syaikhatu iku Qur'anan Al-Qur'an wa baqiya dan tetap apa hukumnya qauluhu ta'ala asy-syaikh wa syaikhatu wabakia namun tetap apa hukumnya asy-syaikhu wa syaikhatu walidzalika dan krana hal demikian baqiya hukmuhu qad rajama telah merajam sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini ing dua zani muhson al-muhsanaini ing dua zani muhson itu dalam artinya sudah berkeluarga ya. Kama rawahu asy-syaikhani sebagaimana meriwayatkan sebagaimana meriwayatkan riwayat ini qad rajama al-muhsanaini sapa asy-syaikhani al-Imam Bukhari wa Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua sudah waktu enggak? Satu lagi ya. Atsani. Nanti penjelasan detailnya pada pertemuan selanjutnya. Atsani yang kedua iku naskhul hukmi menasah suatu hukum dunar resmi bukan tulisannya. Kalau yang pertama adalah naskhur resmi menghilangkan teksnya dan ditetapkan hukumnya. Yang kedua ini hukumnya dibuang, direvisi akan tapi teksnya masih ada. Dunar resmi At-tanuta yang kedua iku naskhul hukmi menasah hukum dunar resmi bukan teksnya. Adal kang menunjukkan ala dzalikal hukmi ing atasnya hukum tersebut. Adali kang menunjukkan ala dzalikal hukmi ing atasnya hukum tersebut. Fatabqa maka tetap apa ayatu ayah wa khususiyatuha dan kekhususannya ayah Al-Qur'aniyah kang bersifat Al-Qur'an. Wa khususiyatuha dan kekhususannya ayah Al-Qur'aniyati kang Al-Qur'aniyatu kang bersifat Al-Qur'an. Wa qur'an dan teman-teman terjadi apa dzalika hal demikian yaitu naskhul hukmi dunar rasmi. Di qaulihi ta'ala in dalam firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina dan ada seorang orang yutiqunahu kang mampu ing apa nih punya kembali ke ayat ya. Ing permasalahan lah. Apa fidyatun fidyah, apa fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah,
Fal dhahirul ayat yufidu jawazal fitri fi Ramadan ma'ito il-fidyah. Mangka utawi zahirnya ayat. Fal dhahirul ayat mangka utawi zahirnya ayat. Fal dhahirul ayati mangka utawi zahirnya ayat. Iku yufidu memberi pemahaman apa zahirul ayat jawazal fitri ing diperbolehkannya berbuka fi Ramadana. Ramadana ni. Ramadana ya. Semoga musyarif. Fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Ma'a i'ta'il fidyati serta memberi fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Secara makna ayat ini memberi pemahaman bahwa orang yang mampu berpuasa diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dengan membayar fidyah kepada orang miskin. Kalau kita memahami secara zahir ayat ini. Wa fi ma'nal ayati lan indal makna ayat, wa fi ma'nal ayati lan indal makna ayat khilafun iku berbeda. Laisa iku khilafun berbeda. Wa fi ma'nal ayati dan iku indal makna ayat ini iku khilafun utawi perbedaan. Khilafun utawi perbedaan. Laisa tidak ada opo hadza ini. Laisa tidak ada opo hadza ini iku mahallu bastihi tempat menjelaskan khilaf. Walakin hadzal hukmu nusikha biqaulihi ta'ala. Walakin hadzal hukmu akan tapi utawi hukum ini. Jangan kasutawi. Walakin hadzal hukmu tetapi hukum ini iku khabarnya lakinna nusikha dinasakh direvisi apa hadzal hukum. Iku nusikha dinasakh apa hadzal hukum biqaulihi ta'ala kelawan firman Allah Ta'ala. Faman syahida minkum syahra falyasumh. Faman mangkau dari siapa? Syahida akan menyaksikan sapa man minkum dari kalian asyhara ing bulan dalam arti bulan Ramadan falyasumhu maka puasa sapa man ing asyhar. Falyasumhu maka puasa sapa man ing asyhar. Amal ayat itu ada penutai ayat. Iku fa inna maka sesungguhnya ayat iku bagiatun tetap matluwatun iku bagiatun tetap matluwatun kang dibaca. Matluwatan hale aja ya. Matluwatan hale dibaca. Fa inna maka sesungguhnya ayat iku bagiatun tetap matluwatan hale dibaca fi kitabillahi ta'ala dalam kitab atau mushafnya Allah Ta'ala. Laha iku kadua ayat khususiyatul Qur'ani utai kekhususan Al-Qur'an. Kagoiriha sebagaimana selainnya ayah minal ayati dari pira-pira ayat. Kagoiriha sebagaimana selain ayah minal ayati dari pira-pira ayat. Jadi yang kedua ini adalah menasah suatu hukumnya saja, akan tapi teksnya itu masih ada dalam Al-Qur'an, masih sebagai ayat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat Al-Qur'an yang lain. Diberi pahala ketika kita membacanya. Akan tapi secara hukum sudah dinasah, direvisi oleh ayat yang lain. Ayat yang turun lebih akhir daripada ayat yang sebelumnya. Yaitu wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, yang menunjukkan bahwa ketika seseorang di bulan Ramadan boleh baginya untuk berbuka puasa dan dengan mengganti untuk membayar fidyah kepada orang miskin, hukum tersebut dinasakh oleh ayat yang setelahnya, yaitu faman syahida minkum syahra falyasumh, itu barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka harus berpuasa. Jadi ketentuan yang ada pada ayat yang pertama itu direvisi oleh ayat yang kedua. Ya, saya kira waktunya sudah cukup ya. Naktafi durusana fi hadhil muhadharah wa nastamir fi muhadharah al-qadimah insyaallah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat selalu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum wa barakallahu fi juhudikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.